Saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat absensi kelas dan soal ujian melalui Google Form. Pertama-tama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Setelah buka Google Chrome, kita search Google Drive. Setelah search Google Drive, kita buka yang pertama, yang ini, Cloud Storage for Work and Home. Buka yang pertama. Nah, setelah itu, kita pilih yang Go to Drive. Yang Go to Drive. Setelah itu, kita akan disuruh login ke akun Google. Nah, saya akan login terlebih dahulu. Nah, setelah login, tampilannya akan seperti ini. Ini sedang loading ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, setelah selesai loading, kita bisa pilih ke yang kiri atas. Di sini ada tombol baru, bisa kita klik. Nah, setelah itu akan muncul berbagai fitur dari Google ya. Nah, kita pilih yang Google Formulir. Nah, jika pilihan Google Formulir tidak muncul di sini, bisa kita cari di sini lainnya, akan muncul fitur Google yang lain. Nah, ini karena sudah ada, saya akan klik saja. Nah, setelah klik Google Formulir, tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat absen melalui Google Formulir. Karena ini untuk absen, saya akan beri judul absensi kelas. Nah, setelah diberi judul, di sini ada deskripsi, boleh diisi ataupun tidak, ini opsional ya. Nah, setelah itu, karena ini absensi kelas, saya rasa pertanyaan pertama yang paling penting yaitu nama lengkap. Nah, setelah itu, karena ini nama, saya akan pilih ini anak harus menjawab menggunakan jawaban singkat. Nah, pilihan jawaban ini bisa paragraf, atau pilihan ganda, atau kotak centang, atau drop down. Semua tergantung kebutuhan. Karena ini nama lengkap, jadi saya akan memilih jawaban singkat. Nah, setelah itu, karena ini absensi kelas, jadi nama lengkap itu merupakan hal yang penting ya. Jadi, saya akan pilih di sini wajib diisi. Nah, jadi wajib diisi di sini maksudnya kalau si anak tidak mengisi nama lengkapnya, berarti mereka tidak akan bisa mengklik tombol kirim atau submit. Nah, setelah nama lengkap, saya akan tambahkan pertanyaan. Di sini, klik icon yang ini, tambahkan pertanyaan. Nah, setelah nama lengkap, karena ini absensi kelas, saya rasa yang penting itu kelas. Mereka kelas berapa? Nah, karena ini kelas, saya akan memilih opsi pilihan ganda. Jadi nanti jawabannya mereka tinggal milih aja mereka kelas apa. Ini saya kasih contoh 7A, 7B, dan 7C. Setelah itu, saya pilih wajib juga di sini karena nama lengkap dan kelas itu merupakan hal yang wajib untuk absensi. Nah, setelah itu sudah beres. Saya rasa untuk absensi kelas itu nama lengkap dan kelas sudah cukup ya. Nah, kalau misalkan Ibu memiliki hal yang penting lagi, bisa ditambahkan di sini yang perlu ditanyakan lagi. Menambahkan pertanyaan. Kalau dirasa tidak perlu, tinggal dihapus saja. Nah, setelah itu, kita bisa lihat di sini, ini ada sesuaikan tema. Nah, ini hanya untuk mempercantik ya. Mau warnanya seperti apa, bisa berubah-ubah. Warna latar belakang, begitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan selera. Setelah itu, bisa melihat pratinjau. Nah, pratinjau ini gunanya, kan kalau di sini kita
di sini kita melihat versi yang sedang diedit-edit ya. Nah, kalau di pratinjau ini yang tadi, itu versi yang akan dilihat oleh responden seperti itu. Nah, setelah itu, di sini ada setelan. Setelan ini berguna untuk, nah ini ada ini belum masuk batas ke satu tanggapan. Kalau kita klik ini, artinya nanti responden hanya bisa mengirim satu kali jawaban. Nah, kalau misalkan kita tidak klik ini, nanti mereka bisa mengirim satu orang bisa mengirim jawaban yang sama berkali-kali. Nah, itu menurut saya tidak kurang efektif ya mungkin. Jadi bisa kita klik ini aja. Jadi mereka hanya bisa mengirim satu kali jawaban. Simpan. Nah, setelah itu ini pertanyaan ya buat kita edit-edit. Lalu di sini ada respons. Nah, respons ini ketika kita klik, ini akan muncul tanggapan. Berapa tanggapan yang sudah kita dapat begitu ya. Nah, karena saya belum membagikannya ke siapa-siapa, jadi tanggapannya masih 0 seperti ini. Nah, jika ingin membagikan formulir yang setelah kita buat ini, kita bisa klik kirim. Nah, setelah klik kirim akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada cara kita mengirim tapi melalui email. Nah, karena saya rasa mengirim melalui email untuk absensi kelas itu terlalu rumit ya, karena kita harus menulis satu-satu email siswa, jadi kita pakai yang ini saja. Nah, ini kita mengirim formulirnya melalui link atau tautan. Jadi tinggal kita copy, terus kita paste di grup siswa, begitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita kirimkan, karena ini masih 0 ya tanggapannya, saya akan coba isi. Saya isi di sini. +7B. Nah, saya kirim. Nah, karena saya hanya bisa mengirimkan sekali, jadi akan ada pertanyaan hanya boleh merespons formulir ini satu kali. Lanjutkan. Ya, kirim. Setelah dikirim, di sini akan muncul respons atau tanggapan. Satu tanggapan dari saya ya yang tadi. Nah, ini dalam bentuk ringkasan, ini akan ada diagram, ini dalam bentuk pertanyaan, ini, dan ini bentuk individual, begitu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, begitu cara membuat absensi kelas menggunakan Google Formulir. Selanjutnya, saya akan membuat soal menggunakan Google Formulir. Ini kita buat yang baru saja ya. Buat yang baru. Nah, jika kita membuat soal ujian, berarti saya akan memberikan judul seperti ini aja contohnya. Ulangan semester. Nah, setelah itu deskripsi juga opsional ya. Nah, pertama saya ingin mereka mengisi identitas dulu ya, sama seperti tadi. Nama lengkap, jawabannya jawaban singkat dan wajib diisi. Lalu saya akan menambahkan pertanyaan, yaitu kelas. Kelasnya menggunakan pilihan ganda, yaitu 7A, 7B, dan 7C. Nah, setelah itu, seperti ini. Setelah ada nama lengkap dan kelas, ini wajib diisi juga. Nah, saya akan menambahkan pertanyaan. Nah, saya pencet tombol ini. Nah, kalau seperti ini, terjadi seperti ini, jadi nama lengkap di sini, kelas di sini, tapi tambahan pertanyaannya ada di sini, tidak sesuai urutan begitu ya. Jadi tinggal kita klik yang ini ada titik-titik di atas ini, kita klik
klik kiri ya, dan ditahan, terus digeser ke bawah atau kemana saja sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mulai mengisi soalnya. Karena mungkin sekarang saya akan mulai mengisi soalnya. Nah, kalau Ibu sudah memiliki soal gitu ya, kumpulan soal-soal di file Microsoft Word, tinggal di copy paste saja. Nah, kalau saya di sini saya akan menggunakan ini, ada link web tentang soal-soal IPA begitu ya. Saya akan meng-copy paste saja. Nah, ini juga copy paste akan memudahkan pekerjaan ibu-ibu ya. Di copy paste. Nah, akan lebih mudah seperti itu. Nah, sekarang saya pilih yang pilihan ganda, lalu tinggal di copy paste saja jawabannya juga. Nah, seperti itu. Penguapan dan pengembunan. Nah, begitu. Soal yang lain juga sama, jika ingin ditambahkan cukup pencet ini, lalu kita mengisi pertanyaan. Nah, saya ingin yang ini jawabannya esai begitu ya, seperti apa jawabannya paragraf. Nah, begitu mungkin ya pertanyaannya. Terus pilihannya di sini jawabannya harus berbentuk paragraf seperti itu. Nah, sudah tinggal kita perhatiin jauh lagi apakah sudah benar urutan dan apakah ada salah pengetikan atau typo seperti itu, kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Dan mereka setelah menjawab bisa langsung kirimkan. Seperti itu. Nah, jawaban wajib yang tadi saya maksudkan seperti ini ya. Misalkan saya sudah menjawab ini, saya menjawab pengembunan, misalkan ya, saya menjawab bebas saja, bebas. Nah, lalu saya kirimkan. Nah, jawaban wajib yang tadi itu setelah saya centang di sini ya. Nah, saya centang di sini. Jadi, jika anak tidak menjawab, maka tidak akan bisa dikirimkan. Nah, seperti itu akan kembali lagi ke sini. Begitu. Jadi, keluar saja. Nah, sudah begitu. Sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat absensi kelas dan soal ujian untuk siswa dalam rangka belajar secara online ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.